Hari ini Pak Jokowi dikabarkan diperiksa di Polresta Solo, tidak datang ke Polda Metro Jaya di Jakarta. Alasan dari kubu Pak Jokowi pada intinya ada dua hal besar. Satu adalah karena pertimbangan kesehatan, karena Pak Jokowi masih dalam masa recovery kesehatannya. Yang kedua, pertimbangan efisiensi, karena ada banyak saksi-saksi yang tinggalnya di Jakarta dan tinggalnya di Jogja dan di Solo. Lalu pertanyaan kita, apakah perlakuan penyidik memeriksa Pak Jokowi di Polresta Solo itu merupakan diskriminasi, merupakan privilege, merupakan perlakuan istimewa? Masyarakat mesti mengerti, tidak, sama sekali tidak. Itu sangat diizinkan, sangat dibolehkan oleh KUHAP. Ya, dan itu sudah banyak presidennya terjadi, bukan hanya dalam perkara Pak Jokowi. Oleh karena pertimbangan tertentu, misalnya oleh karena usia senja dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang pihak-pihak yang berperkara, atau bahkan karena pertimbangan biaya, ya pertimbangan ekonomis yang bersangkutan nggak bisa membiayai dirinya untuk pergi ke luar kota, atau karena pertimbangan kesehatan dan lain sebagainya, ya itu KUHAP mengizinkan penyidik yang datang, ya atau mungkin dari pertimbangan jarak. Jangan lupa dulu Ibu Sri Mulyani di Amerika saja penyidik KPK-nya yang datang ke sana gitu. Ya mungkin juga iseng jalan-jalan juga ya ke Amerika. Tapi toh ada presiden-presiden yang sangat jelas bahwa boleh saja penyidik itu yang mendatangi pihak-pihak yang berperkara itu, entah itu terlapor, pelapor, entah itu tersangka, saksi dan sebagainya, bisa saja itu tetap dibenarkan secara hukum. Artinya singkatnya, saya mau mengatakan kepada masyarakat agar tidak nanti terkecoh, terpengaruh dengan tudingan-tudingan, oh bahwa Pak Jokowi diperlakukan istimewa, Pak Jokowi diperlakukan secara privilege gitu, diberikan privilege. Penyidik yang kalah, dia tidak menghormati hukum. Saya kira narasi semacam itu tendensius gitu. Itu catatan saya yang pertama. Nah, yang penting sekarang yang harus kita ikuti adalah sekarang ini momennya Pak Jokowi sebagai korban, sebagai orang yang melaporkan pihak-pihak lain yang dianggapnya telah menista dirinya, memfitnah dirinya, mencemarkan nama baiknya, mengumbar kebencian, bahkan memprovokasi masyarakat untuk lebih benci lagi kepada Jokowi, ya sentimen Jokowi begitu ya, dan lain sebagainya, itu dengan pembuktian yang meyakinkan gitu. Karena kalau penyelidik kemarin sudah meningkatkan penyelidikannya menjadi penyidikan, maka itu berarti sudah diketemukan peristiwa pidananya, sudah didapat, sudah tersedia minimal 2 alat bukti yang cukup. Ya, nah sekarang bagaimana Pak Jokowi menguatkan temuan penyelidik itu ke hadapan penyidik gitu, memperkuat bukti-bukti yang ada, entah itu bukti medsosnya, entah bukti bahwa dia memang punya pemegang ijazah asli, skripsi asli, transkrip asli, dan administrasi di UGM itu yang semuanya asli, gitu ya. Lalu ada saksi-saksi yang dihadirkan, saksi-saksi fakta, teman-teman kuliahnya, lalu struktur UGM dan lain sebagainya. Intinya pokoknya ini adalah suatu giliran Pak Jokowi untuk meyakinkan penyidik lebih kuat lagi sehingga laporannya dia itu betul-betul efektif nantinya, akurat, menjerat mereka yang dilaporkan itu ke dalam tindak pidana, ya dugaan-dugaan tindak pidana yang tadi saya katakan. Nah, sebaliknya dari sisi mereka yang saat ini calon tersangka atau yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu konkretnya Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan teman-teman lainnya itu, sebaiknya bersiap saja untuk bagaimana mengcounter tuduhan itu, sangkaan-sangkaan yang saat ini sudah ada di kantongnya penyidik gitu. Jangan nanti membuat narasi-narasi yang enggak yang tendensius, yang masih politis lagi gitu, mencari dukungan ke sana ke sini, maklumat mana lagi itu Jogja nanti apalagi enggak ada gunanya, itu kan mubazir, itu suatu upaya-upaya yang sia-sia. Berapapun Anda didukung manusia-manusia itu, orang-orang tempik sorak semua untuk kalian, enggak ada gunanya. Penegakan hukum akan terus jalan, ya akan terus jalan menurut data-data, fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik gitu loh.
Jadi nggak ada gunanya mencari dukungan-dukungan supaya bersorak-sorai untuk Anda, nggak ada gunanya itu. Ya. Justru intinya adalah siap nggak kalian itu akan menghadapi posisi sebagai tersangka dengan melakukan counterfiling terhadap pembuktian dan tuduhannya Pak Jokowi. Itu poinnya. Jadi dengan kata singkat, berpikirlah secara teknis yuridis. Jangan berpikir secara politis lagi. Itu catatan saya gitu ya. Itu yang lebih rasional, lebih realistik dan lebih pada tempatnya. Nah, yang ketiga, saya menganjurkan kepada Pak Jokowi, si S ini ya, kubunya Pak Jokowi, itu gigit Profesor Sofyan Effendi itu, yang menceritakan bahwa Pak Jokowi nggak sampai S1, hanya sampai di PSC saja. Itu cerita itu dongeng atau cerita benar itu? Nah, itu kan perlu digigit kembali. Kan kemarin belum ada itu nama beliau. Meskipun beliau sudah sepuh, tetap aja harus bertanggung jawab karena ceritanya beliau itu dalam keadaan yang sehat walafiat pada waktu itu. Ya, kalau tidak berbahaya lagi itu nanti menjadi masalah lagi di kemudian hari. Ceritanya Sri Rajasa Chandra itu ya, kata yang mantan intelijen, memastikan ijazahnya Pak Jokowi palsu di berbagai podcast. Itu juga harus digigit, dilaporkan kembali. Dari mana dia tiba-tiba bisa tahu menyimpulkan itu palsu? Ya, begitu juga koar-koarnya Betor Suryadi itu, ya luar biasa. Harus digigit kembali orang-orang itu yang menurut saya, yang saya dengar kan belum ada nih 3 orang itu di nama-nama laporannya Pak Jokowi terdahulu. Jadi saya menganjurkan agar peristiwa ini tuntas, nggak dijadikan bulan-bulanan. Ya, nanti juga jangan dituduh lalu di sisi yang Pak Jokowi memanfaatkan ini untuk terus pansos gitu ya, untuk terus mempertahankan image politiknya. Di sisi yang lain menjadi kartu narasi-narasi politis yang terus masih dikembangkan karena ada pihak-pihak yang belum tuntas untuk diperiksa. Nah, saran saya semua orang yang berkomentar menuding palsu, menuding aspal, ya yang macam-macam itu analisisnya, pendapatnya, opininya, digeret saja semua itu ke ranah hukum supaya tuntas masalah ini, ya agar tidak jadi terus-menerus suatu kegiatan yang kontraproduktif yang hanya merepotkan, mengacaukan, menghebohkan berita-berita, padahal di sisi yang lain sebenarnya peristiwa ini atau hal-hal ini, kasus ini sederhana, ya sederhana. Nah, sekali lagi buat masyarakat ini yang saya katakan, ini adalah satu proses bahwa Pak Jokowi diperiksa di Polres Solo itu sesuatu yang wajar, biasa saja. Jadi nanti jangan terkecoh dengan isu-isu yang sifatnya narasi politis gitu ya. Di sisi yang lain, di sini kita harus tantang Roy Suryo CS, Dr. Tiva CS ya untuk membuktikan benar nggak mereka tidak memfitnah, benar nggak mereka tidak mengumbar ujaran kebencian, benar nggak mereka tidak mencemarkan nama baik, benar nggak mereka itu tidak menimbulkan ujaran kebencian dan provokasi-provokasi lain atau hoax ya terhadap Pak Jokowi. Di situ ujian mereka. Jadi kita yang ingin masyarakat saksikan adalah sekarang bagaimana kedua belah pihak ini berpikir teknis yuridis, meyakinkan masyarakat, ya, meyakinkan publik secara teknis yuridis, bukan politis. Urusan politis itu jangan terus-menerus disangkut pautkan, dimasukkan ke dalam ranah hukum, karena itu nanti menjadi tidak sehat. Penegakan hukum ya penegakan hukum gitu. Kalau waktu kita bicara politis ya bicara politis yang nggak usah memainkan instrumen hukum. Itu catatan saya dan salam merah putih.